Bayangkan kamu sedang duduk tenang di sebuah tempat yang kamu sukai. Bisa di kamar, di teras rumah, atau di taman yang sepi. Kamu menarik napas pelan, lalu membiarkan pikiranmu mengalir apa adanya. Di tengah ketenangan itu, coba tanyakan pada dirimu, apa sebenarnya yang membuat hidup ini terasa berat? Banyak dari kita akan menjawab, tekanan, omongan orang lain, kegagalan, atau masa lalu yang sulit dilepaskan. Tapi pernahkah kamu bertanya, apakah semua itu benar-benar bisa kita kontrol? Disinilah perjalanan kita dimulai. Selamat datang di video kali ini. Mengenal stoik lebih dalam. Dunia yang terlalu bising sekarang, kita hidup di zaman serba cepat, notifikasi datang tanpa henti, tuntutan makin banyak, dan standar kebahagiaan semakin tidak jelas. Kita sering merasa harus menjadi seseorang yang sempurna, atau setidaknya terlihat sempurna. Di tengah bisingnya dunia, ada satu filosofi lama yang justru terasa semakin relevan. Filosofi yang mengajarkan kita untuk kembali ke dalam diri. Filosofi yang mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Itulah stoikisme. Apa itu stoik? Stoik adalah filosofi kuno yang lahir di Yunani sekitar 300 sebelum Masehi. Uniknya, stoik bukan cuma untuk para filsuf atau pemikir. Filosofi ini justru sangat praktis, sangat membumi, dan sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Prinsip utamanya sederhana, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan lupakan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kelihatannya mudah, tapi aplikasinya seringkali sulit, karena manusia punya kecenderungan memikirkan hal-hal yang justru ada di luar kuasanya. Stoik hadir untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus kita lawan, dan tidak semua hal harus membuat kita lelah. Para pemikir stoik, ada 3 tokoh besar yang sering dibahas dalam stoikisme. Pertama, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang pemikir mendalam. Bayangkan seorang pemimpin terbesar di masanya, tapi tiap hari meluangkan waktu menulis jurnal tentang bagaimana tetap rendah. Tarik ke Seneca, seorang penulis dan penasihat kerajaan. Kata-katanya sampai sekarang dipakai untuk motivasi dan introspeksi. Ketiga, Epictetus yang awalnya adalah seorang budak. Dari pengalaman hidup yang keras, dia justru melahirkan ajaran-ajaran stoik paling kuat. 3 orang dengan latar belakang berbeda, tapi satu inti yang sama, bahwa kendali terbesar manusia ada pada pikirannya sendiri. Mengapa stoik relevan sekarang? Di era modern, stoik terasa seperti oas. Saat banyak orang terjebak dalam overthinking, stoik menawarkan ketenangan. Saat kita kalah oleh ekspektasi sosial, stoik mengajarkan kita menguasai respon, bukan keadaan. Karena seringkali, yang membuat kita menderita bukan kejadian itu sendiri, tapi bagaimana kita memaknainya. Seperti kata Epictetus, yang mengganggu manusia bukan peristiwa, tetapi pandangannya terhadap peristiwa itu. Dan itulah sebabnya stoik sangat cocok untuk kehidupan kita yang serba cepat ini. Inti ajaran stoik, mari kita masuk ke beberapa konsep utama yang paling sering digunakan. 1. Dikotomi kendali. Prinsip ini adalah fondasi stoik. Dalam hidup ada 2 jenis hal. Hal yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, keputusan kita, usaha kita, respon kita. Hal yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain, masa lalu, cuaca, keberuntungan hasil akhir. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol hal yang berada di luar jangkauan, energi kita kembali, hidup terasa lebih ringan. 2. Amor fati, mencintai takdir. Amor fati berarti mencintai apapun yang terjadi dalam hidup. Bukan pasrah, bukan menyerah, tapi menerima kenyataan dengan penuh keberanian. Apapun yang datang, senang atau sedih, kita pelajari. Kita terima dan kita gunakan sebagai jalan bertumbuh. 3. Memento mori. Ingat bahwa kita akan pergi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini singkat. Ketika kita sadar waktu kita terbatas, kita jadi lebih fokus pada hal-hal penting, lebih berani, lebih jujur, dan lebih tulus menjalani hidup. Negative visualization ini teknik yang menarik. Kita membayangkan hal buruk terjadi, bukan untuk pesimis, tapi untuk lebih siap, lebih menghargai apa yang kita punya, lebih berlatih menerima kenyataan pahit. Dengan cara ini, kejuban hidup jadi tidak terlalu mengguncang. Stoik bukan tentang mematikan emosi. Banyak yang salah paham. Mereka pikir menjadi stoik ini tidak merasakan apa-apa. Padahal sebaliknya,
Stoik mengajarkan bahwa emosi adalah manusiawi. Yang penting bukan menghilangkannya, tapi mengelolanya. Stoik mengajak kita untuk memberi jarak antara kejadian dan reaksi. Di jarak itulah kebebasan kita berada. Marah boleh, kecewa boleh, sedih boleh. Tapi setelah itu, kembali jernih. Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ambil contoh sederhana. Kamu sedang menunggu di antrean panjang, dan tiba-tiba ada orang menyerobot. Kamu mungkin kesal, itu wajar. Tapi dalam stoik, kamu diingatkan, kamu tidak bisa mengontrol tindakan orang itu, tapi kamu bisa mengontrol reaksimu. Atau saat kamu mendapat kritik pedas, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, tapi kita bisa mengontrol apakah kritik itu akan melukai kita, atau kita jadikan pelajaran. Stoik berfokus pada hal yang bisa kita pilih, bukan pada hal yang menentukan kita. Bagaimana mulai mempraktikkan stoik? Tiga perlu langkah besar. Mulai perlahan. Pertama, buat daftar. Mana yang bisa kamu kontrol, mana yang tidak. Kamu akan terkejut betapa sedikitnya hal yang benar-benar bisa dikendalikan. Kedua, latih kesadaran saat emosi naik. Tarik napas dalam-dalam, beri jeda baru respon. Ketiga, mulai hari dengan refleksi singkat. Apa yang bisa aku lakukan dengan baik hari ini? Keempat, tutup hari dengan evaluasi. Bagian mana yang bisa aku perbaiki? Kelima, praktikan penerimaan. Tidak semua hal harus dilawan, tidak semua hal harus ditaklukkan. Stoik sebagai jalan hidup. Stoik bukan agama, bukan dogma, bukan pula aturan kaku yang mengekang. Sebuah cara untuk memahami dunia dan memahami diri sendiri. Pada akhirnya, stoik mengajarkan kita bahwa perjalanan menjadi stoik bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sedikit lebih bijak, sedikit lebih tenang, dan sedikit lebih kuat setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini membantu kamu memahami stoik lebih dalam, dan kadang menerima adalah bentuk kekuatan. Stoik adalah panduan. Kedamaian bukan datang dari luar, tapi dari cara kita melihat hidup. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjadi pribadi yang tumbuh.